Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah memahami tentang konsep bilangan bulat, berikutnya kita bahas tentang konsep keterbagian. Kenapa kita membahas tentang konsep keterbagian? Karena kita tahu bahwa suatu bilangan bulat dapat dibagi oleh bilangan bulat yang lain. Nah, tapi masalahnya hasil pembagian dari dua buah bilangan bulat bisa menghasilkan bilangan bulat juga, dan juga satu lagi bisa juga tidak menghasilkan bilangan bulat. Nah, konsep itulah yang mengapa alasan kita membahas keterbagian. Pertama, kita bahas definisi dulu. Oke. Ambil dua buah bilangan bulat, misalnya A, B anggota bilangan bulat. A-nya tidak boleh 0. Nah, A membagi B, ini cara menuliskannya. A membagi B jika terdapat C anggota Z, sehingga B itu sama dengan C dikali A. Itu definisi keterbagian. A pembagi atau faktor dari B, B kelipatan dari A. Dalam kondisi sebaliknya, A tidak membagi B, itu disimbolkan seperti ini. A membagi B dicoret. Catatan yang perlu diingat adalah A membagi B itu tidak sama dengan B membagi A. A membagi B dan A berada antara 0 dan B, maka A merupakan pembagi murni atau proper divisor dari B. Setelah kita memahami definisi, berarti kita memahami contoh keterbagian. Pertama, 2 membagi 6. Alasannya 2 dan 6 adalah bilangan bulat. 6 itu 2 itu bukan tidak 0. Nah, kemudian terdapat 3 anggota bilangan bulat, sehingga 6 itu sama dengan 2 dikali 3. Contoh kedua, min 2 membagi 6. Kenapa? Min 2 dan 6 itu anggota dari Z. Kemudian terdapat min 3 anggota dari Z, sehingga 6 itu sama dengan min 2 dikali min 3. Oke, selanjutnya setelah kita membahas definisi dan contoh keterbagian, kita membahas sifat keterbagian. Sifat-sifat keterbagian ini perlu kita buat bukti. Sifat pertama, untuk setiap A, B, C anggota dari Z, maka berlaku A membagi B, maka A membagi B dikali C untuk setiap C anggota Z. Bagaimana cara membuktikannya? Kita lihat dulu dari yang diketahui. Yang diketahui itu adalah A membagi B. Otomatis diketahui sebelumnya bahwa A, B itu anggota dari Z. Kemudian kita akan menunjukkan bahwa A membagi B dikali C. Dari A membagi B, kita lihat dari definisi keterbagian, itu artinya terdapat sesuatu bilangan bulat lain. Di sini saya misalkan T anggota dari Z, sehingga B itu sama dengan T dikali A. Kita mau menuju A membagi B dikali C, berarti kita harus memunculkan C. Berarti kita kali keduanya dengan C. B dikali C sama dengan T dikali A dikali C. Nah, karena kita dalam bilangan bulat berlaku sifat komutatif, berarti itu sama dengan B dikali C itu sama dengan T dikali C dikali A. T dikali C itu bisa akan menghasilkan bilangan bulat, karena dua buah bilangan bulat akan dikalikan, dia bersifat tertutup, maka menghasilkan juga bilangan bulat juga. Kita misalkan P, B dikali C itu sama dengan P dikali A. Nah, berdasarkan definisi keterbagian, berarti ini artinya A membagi B dikali C. Sifat berikutnya akan dibahas pada video berikutnya.